Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wikrawardani Budianda Jufri, NIM 1845040015, dan teman sekelompok saya Ardiansa NIM 1845041020. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi dan asesmen konsep pada tunanetra. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian identifikasi. Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan anak apakah mempunyai kelainan atau masalah, atau proses pendekatan dini terhadap anak yang diduga memiliki berkebutuhan khusus. Adapun tujuan identifikasi untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran. Ada kegiatan identifikasi anak untuk 5 keperluan. Yang pertama itu penjaringan atau screening. Screening berfungsi untuk menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan atau hambatan tertentu sehingga tergolong anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu pengalih tanganan atau referral. Pengalih tanganan atau referral merupakan perujukan anak oleh guru ke tenaga profesional lain untuk membantu mengatasi masalah anak yang bersangkutan. Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan, tahap penjaringan selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada anak yang perlu dirujuk ke ahli atau tenaga profesional dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Dan yang kedua itu ada anak yang perlu dikonsultasikan ke ahli terlebih dahulu atau referral seperti psikologi, dokter, ortopedagog atau ahli pendidikan luar biasa dan terapis, kemudian ditangani oleh guru. Dan yang ketiga itu klasifikasi. Klasifikasi kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Yang keempat itu perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan menyusun program pembelajaran yang diindividukan atau biasa disebut PPI. Dan yang terakhir itu memantau kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar asesmen. Langsung saja, asesmen dapat dipandang sebagai upaya yang sistematis untuk mengetahui kemampuan, kesulitan, dan kebutuhan ABK pada bidang tertentu. Data hasil asesmen dapat dijadikan bahan dalam penyusunan program pembelajaran sesuai individual. Sehubungan dengan itu, asesmen juga harus menjadi kompetensi bagi seluruh guru untuk khususnya dalam menangani ABK. Istilah asesmen dapat diartikan sebagai proses mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa sebagai dasar agar pengajaran yang diberikan menjadi tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Istilah lain yang hampir mirip dengan asesmen ialah evaluasi atau penilaian. Tetapi asesmen lebih banyak menekankan pada penilaian sebelum mengajar, sedangkan evaluasi mencakup kedua-duanya. Asesmen juga dapat disamakan dengan analisis, tetapi asesmen lebih mengarah kepada analisis yang mempersiapkan tindakan. Seperti halnya evaluasi, asesmen juga seringkali perlu diulang. Asesmen ulangan bisa sama dengan asesmen yang sudah dilakukan dan bisa juga berbeda. Dalam banyak hal, asesmen juga tergantung pada intervensi.
Hubungan antar keduanya demikian erat, sehingga kadang-kadang sukar membicarakan asesmen tanpa menggambarkan terlebih dahulu intervensi apa yang akan digunakan. Dalam asesmen dapat menggunakan tes atau prosedur pengukuran yang baku maupun tidak baku, dalam hal ini bantuan atau buatan guru. Selanjutnya, McLaughlin dan Lewis pada tahun 1986 mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 keperluan mengapa kita melakukan asesmen, yaitu untuk screening atau penjaringan, referral atau pengalih tanganan, perencanaan pembelajaran, memonitor kemajuan siswa, dan yang terakhir evaluasi program. Sehubungan dengan pendapat di atas tadi, Sunardi dan Sunario pada tahun 2006 mengemukakan bahwa secara umum asesmen bermaksud untuk yang pertama memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif terhadap kondisi anak saat ini. Yang kedua, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak. Yang ketiga, menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya dan memonitor kemajuannya. Mungkin itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, terkhusus kepada Bapak Sulfitra SPD MPD selaku dosen penanggung jawab dari mata kuliah ini. Dan kami ucapkan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dari pembuatan video kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.